Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, khususnya pemirsa kajianmu Magelang. Saat ini saya berada di Kompleks MI Muhammadiyah Sumber Ndukun, satu dari 63 SDMI Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Sosok yang kali ini kita angkat adalah Buya Hamka. Sosok langka yang memang multi talent, banyak sekali bidang yang beliau geluti, tapi sekaligus banyak prestasi yang beliau ukir. Nama lengkapnya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sosok yang dipahami sebagai ulama ulung, namun juga sebelumnya sudah dikenal sebagai sastrawan yang hebat. Karya beliau adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah, kemudian tenggelamnya kapal Van der Wijk. Namun beliau juga dikenal sebagai seorang politisi, sekaligus seorang yang amat humanis. Karya beliau selain Tafsir Al-Azhar, tapi juga lebih dari 130 buah buku, baik itu sejarah, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Kali ini kita akan mengungkapkan 7 fakta sejarah mengenai Buya Hamka. Fakta yang pertama, Buya Hamka adalah anak dari seorang tokoh besar pembaharu Islam di Sumatera Barat, yaitu Haji Karim Amrullah yang lebih dikenal sebagai Haji Rasul. Hamka sejak kecil hidup di bawah bayang-bayang bapaknya yang tokoh besar. Satu sisi menjadikan beliau itu merasa tertekan di bawah bayang-bayang bapaknya, tapi sekaligus pada sisi yang lain beliau juga terdorong untuk bagaimana meningkatkan diri, bahkan kemudian menyamai, bahkan melampaui bapaknya. Dan hal itu yang tampak dari kehidupan beliau. Sekolah pendidikan formal Hamka kecil itu hanya sampai setingkat kelas 2 madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah. Kurang tahu persis karena apa, namun beliau kemudian keluar. Namun keinginan untuk membaca, kebutuhan akan literasinya amat sangat kuat, sehingga beliau kemudian membaca bermacam-macam buku, termasuk literatur berbahasa Arab. Kemudian pada usia 16 tahun, boleh jadi karena keinginan untuk keluar dari bayang-bayang bapaknya, beliau merantau ke Jawa, urung karena sakit. Pada usia 22 tahun, beliau mengikuti kakak iparnya, A.R. Sultan Mansur, yang kelak tahun 53 sampai dengan tahun 59 menjadi ketua Muhammadiyah. Beliau mengikuti A.R. Sultan Mansur, kakak iparnya, berkeliling di Sumatera Barat
sosialisasi tentang Muhammadiyah. Kemudian pada usia 24 tahun beliau diberi kesempatan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Hofbestur pada waktu itu untuk menyiapkan Kongres Muhammadiyah yang ke-21 di Makassar. Kemudian pada usia 28 tahun, tanpa sepengetahuan keluarganya, tanpa sepengetahuan bapaknya, Hamka mencoba untuk menunaikan ibadah haji, dan alhamdulillah ikhtiar dari Buya Hamka untuk keluar dari bayang-bayang bapaknya. Yang kedua, secara kreatif, fakta yang kedua, secara kreatif Buya Hamka memanfaatkan amanat dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menyiapkan Kongres Muhammadiyah yang ke-21 di Makassar dengan cara berkeliling sampai dengan beliau jauh hari sebelumnya menghubungi Takmirul Masajid di Sulawesi Selatan. Beliau kemudian berkeliling sampai Donggala, sampai Bone, sampai Takalar, dan beberapa tempat yang lain. Beliau kemudian mensosialisasikan apa itu Muhammadiyah, dan ternyata itu membangkitkan pimpinan ranting, pimpinan cabang Muhammadiyah bangkit. Beliau nyari 1 pekan di satu tempat, sekaligus bertemu dengan raja setempat. Berganti takmir masjid yang lain di tempat yang lain, 1 minggu, 1 pekan, terus berkeliling semacam itu. Dan alhamdulillah sampai dengan tanggal 1 hingga 4 Mei 1932 beliau berhasil menyiapkan Kongres Muhammadiyah yang ke-21 di Makassar dengan sukses. Kemudian fakta yang ketiga, sepulang dari ibadah haji beliau merintis profesi karier sebagai penulis. Bersama istrinya dengan kesungguhan beliau kemudian pergi ke Medan menerbitkan majalah pedoman masyarakat. Tapi sekaligus beliau selain kemudian menerbitkan majalah itu, beliau sempat menuliskan 2 novel yang akhirnya menjadi bestseller. Yang pertama adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan yang kedua adalah Di Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. 2 novel yang sering disebut sebagai menguras air mata. Kemudian fakta yang keempat, beliau menjadi politisi. Tahun 55 beliau ikut masyumi pemilu 1955, beliau terpilih menjadi anggota konstituante. Nah, tahun 1955 sampai dengan 1959 beliau memperjuangkan misi dari Partai Masyumi pada waktu itu, yaitu menampilkan Islam sebagai dasar negara. Nah, yang beliau lakukan itu, tentu saja sebagai politisi beliau kemudian berseberangan dengan banyak pihak, termasuk dengan Presiden Soekarno pada waktu itu. Ya. Kemudian fakta yang kelima, tahun 1964 pada awal bulan Ramadan, tiba-tiba ada tamu satu rombongan dan membawa surat perintah untuk menahan, memenjara Buya Hamka. Buya Hamka menerima yang semacam itu merasa kaget juga. Tapi karena kondisi politik pada saat itu, beliau baik, tampaknya jauh lebih tepat apabila saya mengikuti perintah ini. Beliau kemudian sedia dipenjara, dan dipenjaranya di Sukabumi. Hanya beliau minta kepada penjaga penjara, bolehkan saya untuk membawa buku. Nah, itu diperbolehkan. Dia membawa buku, dan tidak sekadar membawa buku, memesan banyak buku dan kemudian menulis
Nah, hari-hari di penjara beliau lakukan untuk meneruskan tafsir Al-Azhar. Tidak terasa, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, hingga 2 tahun lebih Buya Hamka berada di penjara dan nyaris selesai 30 juz tafsir Al-Azhar. Yo, selesaikan tiba-tiba tanpa ada persidangan dan tanpa ada apapun, tiba-tiba Buya Hamka kemudian dikeluarkan dari penjara. Ketika kemudian ditanya, bagaimana Buya Hamka, engkau di penjara tanpa ada persidangan dan kemudian dikeluarkan, bagaimana? Buya Hamka tidak mengatakan kemudian menuntut balas, tidak. Alhamdulillah, justru dengan di penjara kami bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar yang nyaris apabila di luar penjara beliau tidak bisa melakukannya. Orang sering menyebut hikmah di balik musibah, blessing in disguise. Kemudian fakta yang keenam, beliau menjadi ketua MUI yang pertama, tapi kemudian mundur karena fatwa. Ya, ketika pemerintah Orde Baru tahun 75 kemudian mengumpulkan ulama Indonesia dan kemudian mengadakan musyawarah untuk menciptakan Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah selesai dan kemudian sepakat mereka semuanya termasuk pemerintah mengangkat Buya Hamka sebagai ketua MUI yang pertama. Dan beliau menjalankan itu dengan kesungguhan untuk menjalankan. Ternyata kemudian karena memang MUI, Majelis Ulama Indonesia, memang biasa memberikan panduan kepada umat kaitannya dengan banyak hal, termasuk salah satunya adalah fatwa diharamkannya Muslim mengikuti upacara Natal pada tahun itu. Nah, ternyata kemudian kebetulan pada waktu itu antara Idul Fitri dengan Natal nyaris bersamaan. Nah, fatwa itu menjadikan kemudian keadaan di masyarakat menjadi pecah. Akhirnya kemudian pemerintah pada saat itu minta kepada MUI untuk mengambil kembali fatwa, mencabut fatwa. Tapi apa kata Buya Hamka pada saat itu? Fatwa Majelis Ulama tidak akan berubah karena tekanan. Beliau sampai dan mengatakan MUI ibarat kue bika, dari bawah dipanaskan tapi dari atas juga ditekan. Beliau mengatakan semacam itu. Nah, agar menyelamatkan semuanya, kemudian Buya Hamka pada saat itu, baik, kalau memang semacam itu saya akan mengundurkan diri. Setelah itu kemudian beliau membuat surat pernyataan mengundurkan diri. Sementara fatwa yang tetap berlaku, dan kemudian bergantilah menjadi kepemimpinan berikutnya Kiai Haji Syukri Ghazali yang meneruskan kaitan dengan itu. Kemudian fakta yang terakhir, akidah tetap mantap namun tanpa dendam pribadi kepada siapapun. Ada banyak peristiwa sesungguhnya, paling tidak ada dua. Yang pertama, suatu ketika tiba-tiba Buya Hamka ketamuan 2 orang anak muda, satu pasang. Yang perempuan ternyata bernama Astuti, dan dia memperkenalkan diri sebagai putri seorang Pramudia Anantatur. Kemudian mengatakan, Buya Hamka, kami tidak diizinkan oleh orang tua menikah kecuali calon suami saya itu diislamkan dulu oleh Buya Hamka dan diberi penjelasan tentang keislaman. Buya Hamka sama sekali tidak menolak. Tanpa mempedulikan pertentangan Buya Hamka dengan Pramudia Anantatur sebelum tahun 66, kemudian segera kemudian
memberikan pengajaran kepada dua orang itu tentang Islam, baik secara garis besar maupun secara rinci. Sampai dengan selesai semuanya, dan kemudian setelah selesai, kemudian menikahkan. Ya, yang kedua, ketika tahun 64 Hamka itu dipenjara oleh pemerintah Soekarno, tapi ketika kemudian Soekarno akan wafat, membuat surat wasiat mohon kepada Buya Hamka untuk mengimami sholat. Hamka pada saat itu tidak kemudian menolak. Ada utusan datang ke Buya Hamka, memohon Buya Hamka untuk menyolatkan Presiden Soekarno saat wafat. Buya Hamka dengan serta-merta tanpa apapun, ya saya akan menyolatkan. Tidak sekadar menyolatkan, namun Buya Hamka juga membuat pernyataan bahwa Insinyur Soekarno adalah seorang Islam yang bermanfaat bagi umat Islam. 7 fakta sejarah tentang Buya Hamka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan kita bisa mengambil ibroh dari Buya Hamka. Billahi taufiq wal hidayah, nasrum minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.